Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan inflasi year on year menurut komponen untuk update terakhir, yaitu kondisi bulan Juni 2026. Di mana untuk komponen inti itu pada bulan Juni 2026 secara year on year mengalami inflasi sebesar 2,76% ya. Jadi untuk komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,76% pada bulan Juni 2026 secara year on year. Kemudian untuk komponen diatur pemerintah itu pada bulan Juni 2026 secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,42%. Lalu kemudian untuk komponen bergejolak ya, itu pada bulan Juni 2026 ya secara year on year mengalami inflasi sebesar 5,58%. Dengan demikian inflasi umumnya pada bulan Juni 2026 ya secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,34% ya. Jadi inflasi di Indonesia pada bulan Juni 2026 secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,34%. Di sini bisa kita lihat ya, kalau melihat berdasarkan besarnya inflasi atau besaran inflasi, maka pada bulan Juni 2026 secara year on year, komponen yang mengalami inflasi tertinggi itu adalah komponen bergejolak ya, itu sebesar 5,58%. Kemudian diikuti oleh komponen diatur pemerintah yang mengalami inflasi sebesar 3,42% ya pada Juni 2026 secara year on year. Kemudian diikuti oleh komponen inti yang pada bulan Juni 2026 secara year on year mengalami inflasi sebesar 2,76%. Kemudian apabila kita melihat berdasarkan andil inflasi menurut komponen pada bulan Juni 2026 secara year on year, maka untuk komponen inti itu pada bulan Juni 2026 secara year on year memberikan andil inflasi sebesar 1,77%. Kemudian untuk komponen diatur pemerintah memberikan andil inflasi sebesar 0,66% ya pada bulan Juni 2026 secara year on year. Kemudian untuk komponen bergejolak ya pada bulan Juni 2026 secara year on year memberikan andil inflasi sebesar 0,91%. Jadi kalau semua andil inflasi dijumlahkan semua komponen itu sama dengan inflasi umumnya sebesar 3,34%. Ya, jadi kalau di sini bisa dilihat, kalau dilihat berdasarkan andil inflasi pada bulan Juni 2026 secara year on year, maka komponen komponen inti itu memberikan andil inflasi yang paling tinggi ya pada bulan Juni 2026 secara year on year, yaitu memberikan andil inflasi 1,77%. Kemudian diikuti oleh komponen bergejolak ya yang memberikan andil inflasi sebesar 0,91% pada bulan Juni 2026 secara year on year. Kemudian diikuti oleh komponen diatur pemerintah yang pada bulan Juni 2026 secara year on year memberikan andil inflasi sebesar 0,66%. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kalau dilihat berdasarkan perubahannya atau berdasarkan besarnya inflasi,
maka komponen bergejolaklah yang paling tinggi mengalami inflasi pada bulan Juni 2026 secara year on year, yaitu sebesar 5,58%. Namun apabila kita melihat berdasarkan andil inflasinya ya, maka komponen inti yang paling tinggi memberikan atau paling besar memberikan andil inflasi ya pada bulan Juni 2026 secara year on year sebesar 1,77% ya. Kemudian apabila kita melihat komoditas yang memberikan andil inflasi ya, maka untuk komponen inti komoditas yang memberikan andil inflasi pada bulan Juni 2026 secara year on year diantaranya adalah kenaikan harga emas perhiasan, kenaikan harga minyak goreng, kenaikan harga nasi dengan lauk, kenaikan harga telepon seluler, dan kenaikan biaya akademi atau perguruan tinggi. Kemudian untuk komponen harga diatur pemerintah, ya komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada bulan Juni 2026 secara year on year, yaitu kenaikan harga bensin, kenaikan tarif angkutan udara, kenaikan harga sigaret ketek mesin atau SKM, dan kenaikan harga bahan bakar rumah tangga. Kemudian untuk komponen bergejolak ya, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada bulan Juni 2026 secara year on year, yaitu kenaikan harga beras, kenaikan harga cabai merah, kenaikan harga daging ayam beras, kenaikan harga cabai rawit, dan kenaikan harga bawang merah ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.